hijau? Hijau itu untuk menuliskan keyakinan kelas di pembelajaran. Misal, mendengarkan guru dengan baik dan lain-lain ya. Bebas, boleh sendiri, nanti kita memutuskan. Warna kuning berarti ini untuk hubungan dengan teman. Misalnya berarti saling menghormati atau menyayangi teman dan sebagainya ya. Gitu ya. Kalau yang ini warna apa ini? Warna oranye berarti harapan kamu untuk sekolah. Misalnya kamu ingin sekolah yang seperti apa? Bebas sama klasik. Misalnya atau hijau bersih sekolahnya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Humif Saifullah selaku Kepala SMP Negeri 1 Petung Kriono, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Petung Kriono, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu Guru untuk mengikuti seminar ini dari awal hingga akhir. Kersa nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Matur nuwun. Bapak Ibu, untuk menggugah semangat kita hari ini, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Pelajar Pancasila.
dia yang sudah tahu lagunya boleh ikut nyanyi bersama ya. Udah tahu ya? Udah sering ini kalau di SMA ya? Lagu ini sungguh menggugah semangat kita ya Bapak Ibu. Semuanya bermuara pada profil pelajar Pancasila ya. Walaupun kita mungkin belum menganalisis liriknya, tetapi dari nada dari lagunya itu sudah menggugah semangat kita. Bapak Ibu langsung ke mawon. Ini saya dengan Bu Vidya Hidayati akan berkolaborasi dalam seminar ini tentang budaya positif yang ada di sekolah. Langsung ke mawon Bu Vidya untuk materi pertama, nanti mungkin bisa selang-seling dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kok kayaknya tegang banget wajah-wajahnya. Nggak tahu pengen cepat-cepat selesai atau pengen cepat-cepat. Belum juga mulai Bapak Ibu ya. Ini materi yang akan saya dan Bu Emi sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, saya mulai. Coba sebelum saya mulai, bisa dibaca Bapak Ibu? Ya, jadi ada sebuah pertanyaan pemantik untuk kita semua ya. Ini bisa dijawab secara jujur, betul-betul dari hati. Jangan terus nggak sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Yang pertama adalah Anda setuju atau tidak ya dengan pernyataan ini ya. Kita jawab bersama-sama. Atau nanti saya tunjuk satu-satu. Ya, yang pertama adalah ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, coba saya mau tanya ke siapa ya, atau ada yang mau menjawab? Kira-kira menurut Bapak Ibu, betulkah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Berani? Barangkali?
Ya, Bu Rani dulu soalnya kan guru BK. Menurut Bu Rani, apakah hukuman itu betul dapat mendisiplinkan anak? Nah, coba Bu Rani pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Bapak Ibu, menurut saya kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak kadang kala ada betulnya, kadang kala tidak. Karena sesuai dengan individunya masing-masing. Kadang anak menerima hukuman itu ada kapoknya, tapi kadang tidak kenal jerak. Jadi kita harus memberikan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan anak, dan kita juga harus memahami karakter anak itu bagaimana. Karena kalau hanya hukuman tanpa ada pengawasan itu akan percuma. Tapi yang paling penting adalah pengawasan terhadap anak yang harus didisiplinkan itu. Jadi hukuman itu kadang ada baiknya, kadang juga ada buruknya. Terima kasih. Jawabannya luar biasa ya. Jadi situasional dan kondisional ya. Nah, dan juga melihat karakteristik anak ya Bu Rani ya. Oke. Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju? Boleh berpendapat lagi selain Bu Rani. Barangkali ada dari Bapak Ibu lain. Saya nggak setuju Bu. Misalnya nggak apa-apa. Kita kan belajar bareng ya Bapak Ibu ya. Pak Nuno barangkali. Oke. Ya, Terima kasih. Saya termasuk orang yang tidak setuju bahwa hukuman itu mendisiplinkan anak. Karena menurut saya sebenarnya anak itu bisa kok diajak untuk sesuai dengan apa ya, mungkin aturan atau sesuai dengan harapan gitu. Ketika mereka itu paham bahwa aturan ini ada buat apa. Saya pernah dengar murid saya itu bilang, Pak, kenapa rambut di sekolah itu muridnya nggak boleh gondrong? Gitu. Apakah ada pengaruhnya antara rambut dengan prestasi murid? Saya nggak bisa jawab. Iya, saya nggak bisa jawab itu. Apakah anak-anak kenapa di sekolah harus pakai baju OSIS? Itu saya bisa jawab. Ada peraturannya. Kalau itu ada peraturannya. Artinya hukuman mendisiplinkan anak ketika, contoh, seorang anak terlambat, kemudian kita beri hukuman, oke, kamu hukumannya hukuman baik sekalipun, saya hukum untuk membaca, gitu. Saya hukum untuk kamu membaca. Ini kan hukuman baik ya, hukuman baik untuk mengatasi anak yang terlambat. Menurut saya ini nggak tepat, meskipun itu adalah hal baik. Nggak tepatnya apa? Karena dalam tanda kutip ibarat terlambat itu adalah penyakit, itu yang mau dibenerin menggunakan hukuman, contoh obatnya nggak tepat. Ibarat kata itu orang datang ke dokter, dia pusing dikasih obat batuk. Permasalahannya adalah terlambat, obatnya adalah baca buku. Harusnya kalau menurut saya anak terlambat itu hukumannya bukan hukuman, tapi penyelesaiannya adalah ditanya kenapa dia terlambat. Bisa saja kan harus menemani orang tuanya dulu ke sawah. Dia mungkin di rumah mungkin orang tuanya belum begitu perhatian untuk membangunkan lebih pagi dan seterusnya. Itu yang berikutnya. Yang kedua, artinya yang pertama kesimpulannya adalah hukuman itu kadang tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Hukuman diberikan tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, meskipun itu hukumannya adalah hukuman baik positif. Yang kedua, hukuman itu berlaku dan akan dipatuhi oleh siapapun termasuk orang tua kalau penghukum oknum yang mengawal itu ada di sana. Contoh saya, ketika dulu di Pekalongan itu pakai helm, itu harus pakai helm yang SNI. Waktu itu saya masih sering bolak-balik di Jogja. Di Jogja itu helm masih boleh pakai helm batok. Itu nggak ditilang. Di Pekalongan ditilang, di Jogja enggak. Ya ketika di Jogja, ya saya pakai helm batok. Padahal kan itu seharusnya kalau memang hukuman, kalau Anda pakai helm batok saya tilang. Di sini saya sudah dihukum dan kemudian saya bisa disiplin, dimanapun tempatnya saya harus disiplin. Tapi ketika hukuman itu longgar, saya juga kembali tidak disiplin lagi. Mungkin itu kalau dari saya. Luar biasa sekali ya. Jadi tadi jawaban dari Pak Nono sekaligus menggiring kita ke pernyataan yang kedua. Ya. Jadi ada pernyataan lagi bahwa tadi berarti agak berbeda ya jawaban dari Bu Rani dan juga jawaban dari Pak Nono. Kita lihat pernyataan kedua Bapak Ibu
Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau ini saya tanya secara cepat saja ya, setuju atau tidak setuju? Yang setuju boleh, yang setuju. Hukuman yang positif itu bisa meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju atau tidak setuju? Pak Bergas setuju tidak? Tidak setuju. Bu Maida setuju tidak? Tidak setuju. Bukan? Setuju? Tidak setuju juga. Berarti ada yang setuju di kelas ini bahwa hukuman positif itu dapat menggugah disiplin anak. Ya namanya hukuman tetap hukuman, mau bentuknya seperti apa namanya juga hukuman. Bagaimana? Berarti apakah satu kelas ini semuanya tidak setuju dengan pernyataan kedua? Saya anggap berarti tidak setuju ya. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan. Nah, ini saya juga dulu sering melakukan reward ya, kasih hadiah ke siswa. Dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini setuju atau boten? Setuju ya. Ini ada perwakilan anak-anak kita. Setuju nggak anak-anak? Setuju katanya ya. Soalnya Bu Vidya sering ngasih hadiah. Iya, jadi pemberian reward atau penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Di sini banyak yang setuju ya. Oke, next Bu Eni. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Next, langsung aja. Oke. Nah, ini ya. Coba di sini ada sebuah kegiatan. Namanya kegiatan kepalan tangan. Ada A dan ada B. Misal Pak Bergas dan Pak Nunuk misalnya ya. A dan B. Ya, kemudian satu orang langsung aja, nggak usah pakai sobekan kertas deh, langsung aja anggaplah di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus kita pertahankan. Bapak Ibu coba, duit 1.000 ya atau apa deh boleh ya, anak, harta, tahta, jabatan misalnya ya, atau kekuasaan kita atau apapun lah, kita genggam di sini. Coba Bapak Ibu yuk kita praktek bareng-bareng. Kita genggam yang sangat kuat. Nah coba ya, dua orang ya, dua orang. Satu dulu, misalnya Buka menggenggam dengan sangat kuat, kemudian Bu Naila berusaha untuk mengambil apa yang ada di dalam tangannya Buka. Seperti itu ya. Coba, berarti Pak Tono sama Pak Bergas ya. Yang punya barang berharga itu Pak Bergas, Pak Tono coba praktekkan untuk merebut benda itu dari Pak Bergas. Kita mulai dari sekarang ya. Bu Rani coba mau dengan siapa prakteknya? Ya udah ya. Tadi berarti dengan Pak Harno. Ayo kita coba bersama-sama ya. Pak Munib boleh Pak Munib dengan Pak Moat. Nah, ya kita semuanya praktek bareng-bareng ya. Pertahankan ya. Oke, 1, 2, 3. Yuk, sekuat tenaga. Enggak kayak berarti apa ya? Berusaha untuk merebut dari Buka. Nah, dibuka. Iya, dipaksa gitu. Bisa ya, bisa terbuka. Oh, saya kuat banget ya. Bagaimana Harno? Udah dibuka belum? Oh, sukarela ya. Oh iya, luar biasa loh ya. Ada yang sukarela, ada yang mempertahankan dengan sangat kuat. Bagaimana Ibu? Bukan menyerah. Kuat ya. Oke, luar biasa. Ini gimana ya, lama banget ini? Iya, malah pakai lobby-lobbyan gitu. Lama ya. Bagaimana Pak Bergas dikasih enggak? Enggak, oke ya. Oke. Baik ya, karena semuanya sudah mempraktekkan, coba saya tanya. Tadi ada yang mempertahankan dengan sangat kuat. Tadi Pak Bergas mempertahankan. Maida berhasil dibuka? Tidak. Buka? Kuat ya? Kuat. Tadi ada yang sukarela? Pak Harno ya? Iya. Pak Suharno menyerahkan hal yang sangat. Lah Pak Harno, kawan saya mungkin itu istri. Kalau di dalamnya ini istri, masa diserahkan sukarela Pak Dwi? Jangan ya. Waduh, ini mulai nih Pak ya. Jadi bagaimana nih Bapak Ibu?
Monggo Kak Imam aja. Monggo Pak Imam. Terima kasih untuk apa ini? Untuk membuka rahasia. Tadi sudah dijawab oleh Bapak olahraga itu ya. Artinya aku mau bojo coloke boleh. Ya begini Bapak Ibu, terus terang saya ingin mengulas kembali yang tadi pertanyaan yang pertama, yang nomor 2 coba di awal yang pertama. Nah ini yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau meningkatkan disiplin anak. Tadi kan semuanya tidak setuju Bapak ya. Kalau saya kok kayaknya agak ada setujunya karena begini katanya. Jadi realita yang ada, anak itu kadang-kadang diberi, bukan hukuman bahasanya ya, diberi sanksi atau apa dengan begini terus itu tidak ada perubahan, sehingga karena tidak ada perubahan maka perlu adanya hukuman yang sifatnya positif. Makanya tadi semuanya tidak setuju, saya agak sedikit setuju, gitu ya. Nah, karena saya sendiri kalau menangani anak kadang-kadang tangannya rabetah, terus kan dari suci orang pindu orang telu orang pekapa sontek puing itu. Jadi makanya nomor 2 agak sedikit setuju. Makanya kalau banyak-banyak terlalu ekstrim, ini katanya kalau saya jadi guru boleh ketua aslinya orang kaya Pak Guru. Untuk genggaman tangan, sebetulnya saya tidak menyerahkan kok. Tadi panjenengan yang mengartikan menyerahkan. Saya pertahanan kuat tapi kebetulan lebih kuat Pak Dwi. Dan beda saja. Oke, terima kasih Pak Harno. Berarti tadi dari kita semua yang sudah mencoba menggenggam tangan itu semuanya sudah berusaha mempertahankan apa yang disampaikan ya. Iya, oke. Langsung berikutnya. Bu Eni, yang tadi tidak menyerahkan, mau diminta pendapatnya Bu Dian? Oke. Lanjut. Oke Bapak Ibu, lanjut untuk slide selanjutnya. Ada sebuah perubahan paradigma teori kontrol di sini. Jadi ada ilusi kontrol. Dahulu orang percaya bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita membuat anak merasa bersalah, itu nanti bisa menguatkan karakter anak. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misal anak melakukan suatu kesalahan, terlambat seperti itu. Kemudian kita menegur anak tersebut, kemudian mengatakan seperti ini. Kamu terlambat terus, apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu yang menyekolahkan kamu? Kalau kelakuan kamu seperti ini, tidak kasihan, orang tuamu banting tulang kerja keras, seperti itu. Jadi dulu ada keterangan bahwa ada suatu teori bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrol Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini, siapa sesungguhnya yang
kontrol di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, nah dulu dianggap suatu perilaku yang buruk itu adalah kesalahan. Tetapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau mereka melakukan misal tindakan mencuri, misal katakan seperti itu, nah sebenarnya ada tujuannya seperti itu. Apa? Ini yang perlu kita gali. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, untuk selanjutnya nanti akan diterangkan di slide selanjutnya. Ini next aja video. Nah, tadi berkaitan dengan budaya positif, intinya kan nanti berkaitan dengan apa yang disebut dengan disiplin. Betul ya? Disiplin itu kalau secara teori berasal dari bahasa Latin ini yang artinya adalah belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi coba saya tanya ke Bapak Ibu dulu. Kalau ini kan hanya teori Bapak Ibu. Menurut panjenengan semua, disiplin itu kira-kira apa yang dimaksud dengan disiplin? Coba Pak Turjoyo mungkin. Pak Turjoyo kan biasa mendisiplinkan anak ya. Nah, menurut Pak Turjoyo disiplin itu bagaimana? Baru masuk sudah disiplin ini, sebetulnya saya ingin mengulas sedikit tentang ilusi tadi sebelum ini itu yang bila bisa dikembali. Nah, terlalu lagi maju lagi. Nah, yang nomor 2, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersama dapat menguatkan karakter. Ini kan yang kritik dari orang lain ya. Terus next. Nah, di sini untuk teori kontrol ini saya hati-hati, ini saya menyebutkannya, ini bahaya. Bahwa diri sendiri itu yang bisa mengontrol. Tadi sebelum ini bahwa kritik bisa menguatkan karakter ini dari orang lain, kan begitu. Ini saya rasa kalau memang kok rasanya gimana ya, satu dari orang lain, satunya dari diri sendiri. Jadi kita kembali mengontrol bisa dari diri sendiri, sedangkan penguatan karakter tadi ilusi itu kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter begitu. Ini kan sifatnya dari orang lain dari luar, sedangkan pada ilusi kontrol itu dari dalam diri sendiri untuk bisa mengontrol, bukan orang lain yang mengontrol kita. Kan begitu. Ini satu dulu itu sebelum saya jawab tadi disiplin. Terima kasih. Saya jawab langsung saja nih. Bapak Ibu, mungkin saya tadi kurang menjelaskan bahwa ini adalah paradigma yang salah. Nah, ini adalah paradigma yang salah. Kemudian yang betul adalah yang ini. Jadi ilusi kontrol yang tadi adalah paradigma selama ini yang kita yakini benar tetapi ternyata salah, gitu Pak Turjoyo. Terima kasih. Padahal kita itu tahu kita salah atau benar, bukan diri kita yang mengontrol kita.
itu yang menilai itu orang lain, bukan dari diri kita. Gimana kita bersikap, kita tahu itu benar menurut kita, namun secara umum itu salah. Kita tidak bisa. Yang mengontrol kita itu kalau enggak menjawab ini untuk teori ini saya kurang setuju. Karena yang mengontrol diri kita itu orang lain, bukan kita yang mengontrol diri kita sendiri itu enggak. Biarpun nanti sebagai refleksi itu kita harus koreksi diri setelah orang lain itu mengontrol diri kita. Terima kasih. Iya, luar biasa ya Pak Torjo ya. Jadi ya Pak betul ya, boleh sekali ya. Jadi nanti setelah ini masih ada. Nah, bagaimana caranya kita bisa memahami siswa, kemudian membuat keyakinan dengan siswa agar bisa membentuk keyakinan, kemudian memecahkan masalahnya bersama-sama dan seterusnya. Jadi ini di awal aja dulu Pak Yo ya. Tapi kita simpan dulu berarti Pak Yo. Nanti akan terjawab di belakang. Oke, disimpan dulu. Berarti Pak Yo menyatakan bahwa kita itu kadang kan nggak tahu kita benar atau salah. Kita hanya salah setelah ditegur guru. Kamu itu salah loh seperti ini, dan nanti dan seterusnya kita mendapatkan sanksi atau kemudian hukuman dan seterusnya itu ada. Tapi nanti ada kok caranya bagaimana guru dan juga siswa membentuk sebuah keyakinan bersama agar memahami nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat. Nanti kita akan oke. Terus lanjut tadi disiplin. Nah ini sih supaya terisi ya begitu ya. Ini Bapak Ibu maaf ya. Untuk disiplin kita itu punya di sini satu instansi atau lembaga di mana di dalamnya ada Bapak Ibu guru, ada tenaga sipil juga, ada murid atau siswa. Tadi dinyatakan disiplin itu apa? Di sini kaitannya dengan suatu kesepakatan yang dibuat oleh suatu lembaga tersebut, misalnya karena di sini sekolah adanya suatu peraturan sekolah. Ini adalah kesepakatan. Asal kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu peraturan sekolah. Kan demikian. Untuk bentuk disiplin gimana? Kalau toh kita itu bisa mentaati atau bertindak sesuai dengan kesepakatan yang kita buat, berarti kita mengarah kepada suatu kedisiplinan. Jadi disiplin itu kan aku yang sesuai dengan peraturan yang ada. Kan begitu. Jika itu kita di luar dari konteks itu ya dikatakan tidak disiplin karena tidak mentaati kesepakatan yang kita buat. Demikian Bu, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Torjoyo. Jadi mentaati peraturan yang ada seperti itu Pak ya, kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Oke, matur nuwun. Dilanjutkan. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kita sebut dengan motivasi eksternal. Jadi misal kalau saya masuk sekolah itu terlambat, nanti saya akan kena hukuman. Jadi saya berangkat lebih awal. Jadi anak berangkat lebih awal itu motivasinya adalah eksternal karena takut seperti itu. Sangat dipahami ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Misal, ketika saya belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh agar nilai saya bagus, saya ingin mendapatkan reward dari orang tua atau guru. Ini imbalan yang motivasi ini disebut motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Jadi ini yang akan kita tuju kepada murid-murid kita agar mereka melakukan segala sesuatu itu motivasinya adalah internal. Jadi bukan karena ingin menghindari hukuman dari Pak Torjoyo atau mendapat imbalan dari Pak Harno, bukan seperti itu.
tetapi motivasinya betul-betul dari diri siswa atau murid tersebut. Selanjutnya, ini adalah konsep merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kementerian menggembar-gemborkan kurikulum merdeka berawal dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jauh sebelum pendidikan kita seperti ini, Ki Hajar Dewantara itu sudah mempunyai konsep yang luar biasa di situ. Tentang merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi di sini ada murid-murid ya, kalau dikatakan merdeka belajar bukan merdeka seenaknya, tetapi merdeka yang bertanggung jawab, mampu memerintah diri sendiri. Lanjut. Nah, ini restitusi. Pernahkah panjenengan semua di sini mendengar kata restitusi? Belum. Oke. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak yang melakukan kesalahan, bagaimana anak tersebut bisa memperbaiki kesalahan mereka tapi dari diri mereka sendiri. Itu kita sebut dengan restitusi. Lanjut Bu Vidya. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, di situ bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan selanjutnya mungkin nanti akan diterangkan di slide berikutnya untuk restitusi. Lanjut Bu ya. Oke, keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, di sini. Non sewu, Bapak Ibu, peraturan yang mau dilanjutkan begitu ya? Peraturan sekolah tentang tata tertib dan sebagainya itu biasanya dibuat oleh sekolah atau dibuat bersama murid. Coba, yang kesiswaan dulu Pak Turjoyo. Dibuat dari sekolah ya. Jadi sekolah sudah ada peraturan, itu kita jadikan suatu tata tertib. Itu. Nah, sebenarnya kita jangan kemudian menggunakan peraturan, tetapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan ini dibuat bersama dengan murid. Ada kesepakatan mau masuk jam berapa, kemudian seragamnya bagaimana. Ini kesepakatan. Kumpulan dari keyakinan-keyakinan itu kemudian dikolaborasikan atau kemudian Jadi di sini ada peraturan kelas. Di dalamnya di situ berhubungan dengan keyakinan kelas, kemudian menimbulkan atau membuat lingkungan yang positif, akan tercipta budaya yang positif gitu. Dilanjutkan sedikit ya. Jadi tadi saya ulang sedikit ya, inti dari konsep restitusi. Jadi ada yang namanya peraturan, ada yang namanya keyakinan. Kenapa kalau kita lebih memilih pakai keyakinan daripada peraturan? Seperti itu ya. Misal ada tata tertib sekolah, siswa harus memakai seragam rapi, menggunakan dasi, sabuk dan lain-lain. Ketika kemudian siswa itu melanggar peraturan yang sudah dibuat dalam tanda kutip tata tertib sekolah, berarti ada konsekuensi yang harus diterima. Misal, berarti siswa tersebut harus membeli dasi baru di koperasi, atau misalnya dia jam istirahat harus tinggal di kelas, atau misalnya banyaklah konsekuensi yang didapat oleh siswa. Ada lagi bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, Maida
kamu keliling lapangan 5 kali. Besoknya ada yang mengalami kesalahan yang sama, tapi kita suka ganti-ganti hukumannya sendiri. 10 kali push up. Atau pakai yang positif, baca buku 3 halaman, bikin rangkuman. Besoknya lagi kesalahannya sama, orangnya ganti. Kita ganti hukuman lagi. Itu hukuman itu suka-suka kita yang membuat, betul tidak? Adakah peraturan tentang hukuman di sekolah? Tidak ada kan? Itu gurunya sendiri yang membuat. Sesuai mood guru saat itu, kalau pas lagi marah banget, hukumannya juga tambah berat. Kalau gurunya sih bongbong, hukumannya mungkin bisa lebih ringan. Murid ayu, wah dibebaskan dari hukuman. Bisa jadi ya, betul. Kalau konsekuensi itu sudah jelas. Ya, kalau konsekuensi itu sudah jelas. Kamu dapat poin 10 dari BK. Ketika poinmu sudah 100, orang tua panggil. Atau skorsing. Atau terburuknya adalah DO. Seperti itu ya. Itu kalau konsekuensi. Apa yang memang sudah seharusnya kita dapatkan dari kesalahan yang kita kerjakan. Bedanya itu hukuman dengan konsekuensi. Selama ini Bapak Ibu memberikan hukuman atau konsekuensi ke anak. Yuk kita kembalikan ke diri masing-masing. Saya juga soalnya Bapak Ibu, saya juga sampai sekarang juga kadang gemes masih suka ngasih hukuman gitu ya. Kemudian tadi tentang keyakinan. Kalau keyakinan itu kesepakatan bersama antara kita dan siswa. Kalau saya secara pribadi memang sudah melaksanakan di pembelajaran IPA. Jadi satu kelas sebelum saya mulai materi pertama masuk kelas tersebut, itu saya membuat kesepakatan kelas. Anak-anak saya ajak diskusi. Ayo, kira-kira kalau di IPA kamu pingin apa, yang nggak boleh apa, kita bikin bareng-bareng. Boleh minum Bu? Oke, boleh. Karena itu kebutuhan biologis, kemudian saya guru biologi, nggak mungkin saya larang boleh minum. Boleh makan Bu? Nggak boleh. Tapi kita kasih nilai-nilainya kenapa kok kita nggak boleh makan di dalam kelas, gitu kan? Walaupun diberikan kebebasan, tapi kan kita juga harus mendampingi siswa untuk memahami norma. Nggak terus dibebaskan begitu saja. Siswa kan juga kadang kan butuh arahan kita. Misalnya, kalau ngantuk gimana Bu? Berdiri, izin keluar kelas, cuci muka, kembali lagi, dan seterusnya. Itu kita buat keyakinan kelas. Lalu kalau saya modelnya, saya tulis di depan buku, saya tanda tangani, dan siswa juga menandatangani. Jadi itulah keyakinan kelas IPA yang kita sepakati bersama. Kamu pun juga tidak boleh melanggarnya, karena itu sudah sebuah keyakinan yang kita buat bersama sama tanpa ada paksaan. Harapannya dari kelas yang kecil itu kemudian menjadi keyakinan kelas. Kalau dilakukan di banyak kelas akan menjadi lingkungan positif dan semoga bisa menjadi budaya positif di sekolah. Seperti itu. Menambahkan untuk yang tadi konsekuensi dan hukuman ya, untuk perbedaannya. Contohnya seperti ini. Ketika anak terlambat untuk pelajaran olahraga, kemudian guru olahraga memberikan entah ini dianggap hukuman atau konsekuensi ya, keliling lapangan seperti itu, 3 kali keliling lapangan. Menurut panjenengan itu hukuman atau konsekuensi? Bu Rani hukuman, yuk. Menurut Bu Endah mungkin hukuman. Menurut Pak Dwi hukuman. Nah, ini sebenarnya adalah konsekuensi Bapak Ibu. Kalau anak terlambat pelajaran olahraga, kemudian anak diminta untuk keliling lapangan 3 kali saja, ini kita sebut dengan konsekuensi. Tapi contoh lain, terlambat pelajaran bahasa Jawa atau matematika, terlambat pelajaran matematika, kemudian anak disuruh membersihkan kamar mandi. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Jadi sampai di sini konsep hukuman dan konsekuensi bisa dipahami, guys. Oke, matur nuwun. Monggo Bu Widya. Ini ya, tadi ini sudah ya Bu, ini langsung aja kesepakatan kelas ya. Next. Ini adalah harus saya lihat tabel, langsung aja ya. Enggak terlalu ini. Nah, ini aja. Kita coba lagi ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Eni, ada lagi, yuk kita bareng-bareng menyimpulkan ini keyakinan kelasnya apa. Bisa diubah, maksudnya di sini ada sebuah pernyataan peraturan.
Bisakah kita mengubah dari peraturan menjadi keyakinan? Ya, kita coba bersama-sama ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Tapi konsep mengembalikan buku ke tempatnya bisa diubah menjadi sebuah keyakinan. Kira-kira bahasanya apa? Tanggung jawab, misalnya. Itu ada kata-kata ya di belakang apa itu? Nah, itu apa itu termasuknya itu? Itu sudah termasuk keyakinan atau masih peraturan itu? Masih peraturan ya? Ya, coba ini sudah langsung saja. Ini sudah ada jawabannya ya. Jadi kata-kata dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Ya, kalau dilarang mengganggu orang lain itu masih butuh peraturan. Tapi bisa kita ubah menjadi menghormati orang lain misalnya. Dan seterusnya sampai bawah ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu jelas sebuah peraturan, ada waktu yang harus disepakati. Tapi bisa kita ganti dengan menghormati orang lain atau komitmen untuk datang tepat waktu. Dan seterusnya sampai bawah, jangan berlari di kelas. Keselamatan, keamanan ini merupakan bentuk-bentuk keyakinan kelas. Next. Nah ini ya, dihukum oleh penghargaan, dan saya sendiri baru tahu, shock, kaget saat mempelajari modul ini. Selama ini saya pribadi selalu memberikan reward, betul ya Tri ya? Bu Vidya sering ngasih hadiah ya, apa isinya? Jajan katanya. Selain jajan, biasanya diiming-imingi apa? Nilai lebih ya. Kalau ada siswa yang berani tak kasih nilai plus, itu selalu saya lakukan. Dan ternyata selama mempelajari modul ini saya ditampar oleh teori. Teori ini Bapak Ibu ya, prakteknya kita nggak tahu, kita kan baru belajar bareng-bareng. Ditampar oleh teori, dihukum oleh penghargaan. Ternyata ada 5 konsep penghargaan. Ya, yang pertama adalah penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini juga ada ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke. Pertama, kenapa kok penghargaan bisa menghukum? Maksudnya gimana nih penghargaan kok menghukum? Penghargaan kok mengurangi ketepatan? Penghargaan kok tidak efektif? Bisa merusak hubungan? Mau dijelaskan satu-satu atau kita next langsung ke prakteknya? Langsung aja ya udah. Nanti semoga bisa terjawab ya di slide berikutnya. Yuk. Berikutnya, nah ini yang tadi ya, kita kembali ke yang tadi. Kita coba bersama-sama mencermati dan menentukan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, buktikan. Cek. Ya, ternyata betul semua ya.
semua sudah memahami perbedaan hukuman ya. Jadi sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu perbedaan antara hukum dan konsekuensi. Nah, di sini di slide terlihat bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau hukuman itu efeknya bisa jangka panjang. Mungkin panjenengan semua mungkin ketika sekolah pernah mendapat hukuman dari Bapak Ibu guru, kemudian masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Mungkin ada yang seperti itu nggih? Nah, itu pernah nggih? Nah, di sini efek dari hukuman itu jangka panjang, tapi kalau konsekuensi itu hanya merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu secara terpaksa, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Ya, jadi kalau mencoret-coret buku teman, konsekuensi apa? Mengganti seperti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri yang hukuman, yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini melihat perbedaan itu, sekiranya apakah menurut Bapak Ibu hukuman itu masih efektif? Bagaimana? Sampai di sini mulai goyah ya keyakinan tentang hukuman. Oke, lanjut dulu Bu Vidya. Ini apa? Oke, restitusi ya. Tadi restitusi itu adalah proses agar anak memperbaiki kesalahan. Kita lihat yang tabel restitusi di situ. Restitusi merupakan pilihan. Jadi anak diberikan pilihan bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi memperbaiki kesalahan itu menguatkan karakter anak dalam waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Di sini, misal berantem, kemudian kancing bajunya itu lepas, itu kan korbannya, kancing bajunya lepas. Di sini anak yang membuat kesalahan itu diarahkan agar bisa memperbaiki kesalahannya dengan memperbaiki kancing tersebut. Ini lanjut aja Bu Vidya. Ini lanjut, langsung posisi kontrol aja. Nah ini 5 posisi kontrol guru, ya. Nah di sini enggak sampai ini. Posisi kontrol guru ini di sini ada pembuat orang merasa bersalah, ada guru yang suka menghukum, ada guru yang berperan menjadi teman, kemudian ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer, dan ada yang sebagai penghukum. Jadi ini guru kontrol guru kepada anak. Contoh, kalau seperti ini, ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi posisi guru ini apa? Membuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak benar-benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, sambil marah. Ini adalah contoh yang penghukum. Oke, kita praktek saja ya. Di sini coba praktek, Mbak Tri. Ya. Kalau seperti ini kata-kata, saya praktekkan langsung. Biasanya kalau penghukum fase.
Ini ya coba ya. Ini kasusnya sama. Tri adalah anak yang apa biasanya? Apa Bapak Ibu kasusnya biasanya pencurian terlambat atau apa nih? Terlambat ya. Kamu datang terlambat ya. Penghukum. Kamu ini biasanya dari luar biar totalitas masuk ngomong langsung dikatain nanti kamu ngomong aku gitu. Kamu itu loh lagi-lagi terlambat. Pak Turjoyo nggak ada ya? Wah pas sekali padahal ada Pak Turjoyo. Lagi-lagi terlambat. Kenapa sih terlambat terus? Total banget wajahnya. Mau alasan apa lagi kamu? Alasan terus. Kamu itu alasan terus ya. Lihat teman-temannya kamu tuh, lihat. Bisa kok. Kenapa kamu nggak bisa? Itu penghukum. Ya, menjiwai ya. Menjiwai sekali. Tidak pernah mau. Sudah ada alasannya juga. Soalnya terus kita paksa gitu ya. Alasan apa boleh? Pokoknya kamu tuh salah ya, salah. Pepet terus. Terus 10 kali. Nah, itu penghukum. Oke, lanjut. Membuat orang merasa bersalah. Widya. Loh, jangan tepuk tangan nih. Itu satu tidak baik, Pak. Jangan tepuk tangan nih. Membuat merasa bersalah. Oke. Kenapa sih Tri terlambat terus? Kenapa? Coba jelaskan sama Bu Vidya. Ya Allah, kamu gak kasih sama Bu Vidya. Bu Vidya itu dimarahin sama Pak Muklis nanti. Kalau dikira tuh gak bisa ngurusin siswa loh. Bu Vidya itu ya Allah Tri, datangnya dari Doro, berangkatnya 5:30. Jangan kata acting Pak, acting. Bu Fit aja tuh yang jauh loh Tri, punya anak kecil, anaknya rewel, tak tinggal kalau rewel. Wes anaknya Pak Lurah, cedak logo pakis, ono motor, masa sih gak bisa berangkat pagi? Kamu gak kasihan sama Bu Vidya? Gimana dong? Kalau kayak gini kan pelajarannya kan terganggu. Tuh lihat teman-teman kamu, kasihan gak kamu sama teman-teman? Lagi enak-enak jelasin, datang tiba-tiba. Kan terganggu. Kamu gak kasihan sama teman-teman kamu? Nah, itu membuat merasa bersalah ya. Oke, lanjut. Sekarang sebagai teman Dwi ya, sebagai teman. Tri, diingat-ingat membuat merasa bersalah sama teman. Diingat-ingat, saya juga kadang suka campur-campur. Tri, kenapa hari terlambat berangkatnya? Siapa gimana lah? Biasa sih. WA karena Bu Fit jam piro ngomongin, maaf ya bahasa Jawa ya. Kan teman ya, teman kan bestie. Kan Bu Fit kan bisa ngomong sih. Wes besoknya udah terlambat kok. Demi Bu Fit. Ada kata-kata biasanya demi ibu ya biasanya ya. Iya, seperti itu teman kan. Nah, aku kan demi ibu. Demi Bu Fit sih, Bu Fit sekolah iso demi Bu Fit. Jadi ada kata-kata kayak seolah kayak bestie gitu ya. Besok makan besok apa? Oke, tenang lo ya. Oke, Dewi biasa hari ini nih kantin Mbak Arom, kan? Oke, sip. Lanjut sebagai pemantau ya. Tri, jam berapa sekarang? Tahu nggak peraturan sekolah? Jam berapa harus datang? Berarti 7:15. Kamu datang sekarang jam berapa? Terlambat berapa menit? Oke, tahu peraturan sekolahnya apa? Sebelum 15 menit? Oke, sudah tahu ya kalau salah ya? Terus kalau salah gimana konsekuensinya? Dihukum? Emang sekolah kita ada hukuman untuk yang datang terlambat? Ada? Apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu hukumannya? Konsekuensinya kalau datang terlambat? Kamu tuh baca peraturan sekolah tidak? Kenapa tidak tahu peraturan sekolah? Ya, intinya kita tidak menghukum, tapi kayak
apa ya caranya menginterogasi seperti itu. Kemudian, waduh panjang nih manajer ya. Mbak Tri, coba sini duduk. Ada apa? Kok kenapa datang terlambat? Biasanya dari depan anak-anak yang lain, biasanya secara personal, heart to heart, dari hati ke hati. Iya, Bu Rani memang ini manajer sekali Bu Rani, Mbak Tri. Jadi kalau Bu Rani memang mempraktekkan ini setiap hari. Kenapa kok kamu datang terlambat? Kok bisa bangunnya kesiangan? Nganterin ibu kemana? Ke sawah ya. Oh berarti kamu bantuin ibu dulu ke sawah. Memang nggak ada yang bisa bantuin kamu sebelum? Nggak ada. Oke, ada kata-kata seperti ini. Ibu mengerti bahwa kamu itu memang membantu orang tua. Ibu tahu perasaanmu itu seperti apa. Tapi ternyata tindakan kamu itu membuat kamu datangnya terlambat. Jadi ada kata-kata kita bisa mengerti posisi dia dulu, diangkat dulu, biar dia tidak merasa tidak merasa dihakimi seperti itu ya. Tapi ternyata tindakan itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama. Apa kesepakatannya? Datang tepat waktu. Itu sudah disepakati oleh seluruh warga di sekolah, termasuk kamu. Coba kira-kira kalau kamu sudah tahu kesalahannya, ini validasi tindakan yang salah ya, nanti ada kata-katanya lagi. Apa yang bisa kamu perbaiki, kamu usahakan untuk menebus atau memperbaiki kesalahanmu di kemudian hari. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa datang tepat waktu? Bangunnya lebih awal, terus? Iya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Itu manajer, nanti akan dijelaskan oleh ya, tadi sangat jelas ya. Pak Torjoyo itu baru datang pripun Bapak Ibu. Jangan apa? Nanti khusus Pak Torjoyo iya, oke siap. Oke, makasih ya Mbak Tri ya. Tepuk tangan dong buat Tri Febriani. Bapak Ibu, jadi dari posisi kontrol guru tersebut kira-kira yang paling baik itu posisi mana? Iya betul, sebagai manajer. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada materi restitusi. Jadi restitusi itu adalah posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Oke, next restitusi saja. Nah ini kita kenal dengan teori segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Nah, langkah yang pertama ketika murid kita melakukan kesalahan adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi jangan sampai ketika anak berbuat salah malah kita salah-salahkan Bapak Ibu. Kita stabilkan identitasnya. Misal ada anak yang pemalang temannya, minta uang saku temannya. Ada yang lapor, anaknya dipanggil. Kamu itu masa malang temannya? Kasihan itu teman-temannya. Di sini mental anak jatuh Bapak Ibu. Jadi jangan seperti itu. Tapi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya kita mengatakan, nggak apa-apa, jadi tenang aja. Di sini Bu Emi nggak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Jadi kita bongkok hatinya terlebih dahulu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi di sini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi setiap anak melakukan suatu tindakan itu pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Jangan kita langsung menyalahkan. Ada anak yang memalang temannya, kita gali. Barangkali ada kebutuhan dasar yang tidak mereka peroleh. Contohnya kebutuhan untuk bertahan hidup, tidak diberi uang saku oleh orang tuanya, atau bisa jadi ingin diperhatikan, kebutuhan akan kasih sayang. Itu di sini. Jadi mereka melakukan itu pasti ada tujuannya dan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.
gitu ya. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah selama ini? Kalau kamu menolak temanmu, berarti kamu itu melanggar nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang kita sepakati itu apa? Ya, anak diminta untuk mengoreksi kesalahannya tersebut. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini akan saya contohkan posisi kontrol. Ini ada contoh video. Jadi Pak Turjoyo kan terlambat deh, biar Pak Turjoyo itu bisa tahu macam-macam posisi kontrol. Ya, ini. Monggo diperiksa secara selanjutnya. Dalam penerapan disiplin positif program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Dian dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak
sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakini
memperbaikinya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah Ya, Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol guru ya. Jadi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Jadi jujur saja, kalau saya itu lebih sering menjadi seorang yang membuat rasa bersalah seperti itu. Tapi pelan-pelan kita akan belajar ke posisi manajer gitu. Kalau Pak Terjoyo lebih ke posisi kontrol mana? Penghukum ya, situasional. Oh, situasional. Saya bela ya, Bapak Ibu ya. Saya pernah juga kok melihat Pak Terjoyo waktu menghadapi dengan sangat lembut sekali. Pernah saya, iya betul. Jadi Pak Terjoyo itu bukan penghukum ya, situasional. Mau seringin. Enggak ya Pak ya. Situasional. Oh iya, bentar Bu Emi. Barangkali nanti nggak ada yang menanyakan hal ini, saya jawab sekalian, saya jelaskan sekalian. Saya pernah bertanya pada instruktur, walaupun bukan Pak Nur. Instrukturnya saya tanya, Pak, kalau kita harus jadi manajer terus-menerus, kayaknya sepertinya susah untuk menghadapi anak ya. Kan nggak semua anak seperti itu tadi. Saya datang terlambat Bu, karena begini lah murid SMP tombok ngomong kayaknya nggak sulit juga ya Pak ya. Cuma gini, ternyata Pak Catur namanya instrukturnya menyatakan seperti ini, Bu, yo nggak harus selalu manajer. Mungkin ya, kadang-kadang saya kan teman, kadang-kadang sebagai pemantau, kadang-kadang sebagai membuat merasa bersalah, kadang-kadang ya penghukum juga gitu kan. Tapi baiknya yang penghukum sama pembuat merasa bersalah ini kita sangat minimalisir. Tapi kalau misalnya kolaborasi antara teman, pemantau dan manajer itu masih boleh, karena kan kita kayak dokter ke pasien kan juga nggak mungkin tiba-tiba langsung manajer makannya seperti ini gitu kan harus tanya-tanya dulu juga apa yang dirasakan, sakitnya, gejalanya kan juga pemantau. Kemudian juga bisa sebagai teman, jadi tidak harus selalu yang manajer banget seperti itu juga enggak. Dan betul seperti kata Pak Terjoyo, memang kadang bukan penghukum, tapi kan tegas itu karena juga diperlukan. Kayak contohnya kemarin kita mengumpulkan 100 sekolah ya Bu dari di lapangan. Kan nggak mungkin satu lapangan kita manajerin. Gimana caranya kita ya Pak ya? Harus ya biar mereka dia mendengarkan dan waktunya cepat, ya harus tegas. Tapi tidak dengan cara menghukumnya itu gitu loh. Jadi memang situasional, tapi ada yang perlu kita minimalisir dari si penghukum dan si merasa membuat bersalah tersebut. Kemarin saya, Bu Rani, Bu Emi itu langsung mempraktekkan waktu ada pencurian uang itu. Kita langsung praktekkan bertiga secara bergantian membuat restitusi. Ini nggak reka adegan Pak betul yang kemarin terjadi itu ya Pak ya. Dan memang anaknya ternyata setelah kita tanya-tanya, memang mau menjawab walaupun mungkin kata Pak Harno ya barangkali dia betul Pak. Kalau rodo nggak diakali, coba jujur jawabannya. Betul sih, cuma kita prosesnya itu tetap harus ada si segitiga restitusi itu yang awalnya kita kayak mengerti keadaan siswa. Kalau ya sudah kamu memang salah, tapi apa yang membuat kamu melakukan itu, kita harus tanya dulu. Jangan langsung judgement. Intinya itu Bapak Ibu, jangan langsung judgement, tapi kita harus tahu dulu alasan kenapa siswa melakukan hal tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Ini bagaimana? Materi sudah selesai. Ya, sebelum kita ke refleksi Bapak Ibu, saya tampilkan dulu aksi nyata kami, walaupun ini tidak semuanya terdokumentasi di sini karena masih ada beberapa yang di kamera. Ini yang milik Bu Vidya. Jadi kaitannya dengan budaya positif Bapak Ibu. Ini kami membuat pojok baca ini untuk menguatkan budaya literasi. Termasuk di belakang panjenengan ini ada pojok baca yang Kemudian yang kedua ini adalah literasi kan tidak hanya membaca buku, bisa juga Asmaul Husna. Jadi kita sudah mempraktekkan dari Senin Selasa itu sebelum jam pelajaran pertama membaca surat-surat pendek juz amma, kemudian Rabu Kamisnya itu membaca buku pojok baca itu, kemudian Jumat Sabtunya adalah Asmaul Husna. Dan ini adalah program kita bebas sampah plastik Bapak Ibu. Jadi kalau siswa ke kantin itu membawa piring dan gelas, jadi mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah ya. Ini program sekolah kalau ini, tapi kita kuatkan lagi. Saya dan Bu Vidya menguatkan program ini. Kemudian budaya positif yang lain adalah Kamis berbahasa Jawa Bapak Ibu. Kenapa bahasa Jawa? Karena memang bahasa Jawa perlu kita lestarikan. Karena di sini karena orang Peto harusnya bahasanya bahasa Jawa. Sejak kecil lahir itu bahasa Jawa, tapi ketika ditanya pelajaran yang sulit apa adalah bahasa Jawa. Ini sudah dipraktekkan oleh anak-anak dan Bu Vidya. Jadi tidak hanya guru bahasa Jawa. Selanjutnya ini adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nanti kelanjutannya insya Allah dengan izin Bapak Kepala Sekolah akan dipiket untuk yang menyambut anak. Menyambut lagi juga. Pak Yo itu senyumnya tersembunyi gitu Bapak Ibu gitu. Ini Pak Turjoyo senyumnya. Kalau saya dan Bu Vidya lebar, Pak Turjoyo senyumnya tersembunyi. Ya, ini budaya MAS. Kemudian ini sholat berjamaah Bapak Ibu, kita budayakan sholat berjamaah. Ini ada Pak Harno, ada Pak Unik ya. Kita budayakan sholat berjamaah. Ini ya, ini adalah budaya positif yang sudah kami terapkan seperti ini ketika membuat pojok baca deh. Ini prosesnya. Ini membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi prosesnya seperti ini keyakinan kelas. Jadi anak ditanya satu-satu apa yang diyakini tentang pembelajaran di kelas, kemudian hubungan dengan teman, kemudian apa yang mereka harapkan dari sekolah. Ini prosesnya. Sebentar, yang membuat di sini tidak ada. Itu Bapak Ibu termasuk ini adalah budaya rapi. Ini kami menyediakan kaca di depan, ada tulisannya sudah rapikah saya. Ini adalah bagian dari program kami agar anak selalu berpenampilan rapi seperti itu ya. Nih, itu Bapak Ibu, dan masih banyak lagi. Nanti akan kami buat sebuah video, kemudian bisa kami share contoh-contoh budaya positif ini, dan harapannya ini bisa dilaksanakan oleh semua warga SMP Negeri 1 Petong Kriyono. Jadi tidak hanya sekedar saya dengan Bu Vidya. Itu Bapak Ibu, untuk sesi terakhir ini kita adakan refleksi ya. Monggo dipandu Bu Vidya. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, barangkali ada yang mau tanya jawab ya. Saya buka sesi tanya jawab dulu ya Bapak Ibu, barangkali ada yang unek-unek yang ingin disampaikan, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Aku nggak setuju Bu Fit sama teori-teori itu, karena namanya anak itu seperti ini, boleh sekali kita bahas bersama-sama ya. Saya buka
untuk ya tidak terbatas, boleh yang mau tanya semuanya boleh. Monggo Bapak Ibu, mumpung ada instrukturnya. Kalau saya nggak bisa jawab instrukturnya. Atau Joyo, adakah pertanyaan? Boleh. Terima kasih. Kaitannya dengan budaya positif itu ya, budaya kebiasaan itu ya, jadi dari menilik dari tujuan dari pembelajaran atau sekolah itu mencerdaskan anak didik, termasuk juga pembiasaan yang positif. Adalah budaya positif. Kalau tidak salah kita mengenal 7 budaya positif di sekolah ya. Itu macamnya ada 7. Nah, di sini secara teori itu memang bagus. Nah, nyatanya untuk kita, untuk sekolah kita, dari 7 itu gimana caranya bisa terwujud dan saling mendukung. Terus terang saja kalau saya amati dari 7 budaya positif yang harus tercipta, yang harus diwujudkan, itu kok sangat sulit sekali kami wujudkan. Nah, panjenengan sebagai guru penggerak ini tentunya punya jurus-jurus yang 17 atau jurus jitu begitu ya. Gitu yang pertama. Mantap. Yang pertama ada yang kedua. Oke, matur nuwun Pak Turjoyo. Jadi bagaimana kita akan mewujudkan budaya positif ke-7 tersebut ya? 7 itu apa saja Pak Yo? Saya tidak hafal. Nah, tidak apa-apa. Intinya budaya positif seperti itu ya. Bagaimana caranya? Kita harus berkolaborasi Bapak Ibu. Termasuk acara pada hari ini, diseminasi budaya positif adalah upaya saya dan Bu Vidya untuk mengajak panjenengan semua melaksanakan budaya positif di sekolah. Ini adalah langkah awal. Tentunya ini harus ada kerjasama dengan semua pihak, baik dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf TU, semua murid, bahkan semua anggota masyarakat atau masyarakat di sekitar SMP, seperti itu. Oke. Harus ada kolaborasi. Memang berat kalau belum kita laksanakan, tetapi kalau kita coba, insya Allah bisa kok. Optimis saja, pasti bisa. Bu Vidya ya. Ya, menambahkan ya, saya langsung contoh nyatanya saja, budaya bebas sampah plastik. Sudah ada fakta integritas ya, kita tanda tangan semua. Koperasi juga sudah bergerak menyediakan piring dan gelas plastik. Ya, murid 1 hari, 2 hari, 3 hari, oke. Minggu depannya berubah lagi pakai plastik. Kenapa? Tidak ada pemantauan dan terbatasnya tenaga, kurangi. Saya misalnya masak setiap jam istirahat, kita harus ada di kantin, begini ke murid kan tidak mungkin juga. Memang belum ada motivasi intrinsik dari murid karena itu masih sebatas ya memang membentuk suatu budaya kan memang sulit sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi pelan-pelan kita coba. Yang penting kita bergerak, ada eksekusinya, ada pemantauan dan kolaborasi. OSIS belum berjalan kemarin ya, anak-anak OSIS belum berjalan. Bagaimana mereka menjadi figur untuk teman-temannya agar bisa mencontohkan, oh iya, sampah plastik diminimalisir di SMP. Kemudian dari Bapak Ibu guru juga
harus ada komitmen. Kalau bapak ibu gurunya jajan masih pakai plastik, piye muridnya jajan nggak pakai plastik, seperti itu. Jadi apa yang harus murid lakukan, kita juga lakukan. Selain kolaborasi tadi, kalau kata saya karena kuncinya kok kita bapak ibu yang jadi figur terlebih dahulu. Saya menyadari kok masih banyak kekurangan, berangkat tepat waktunya, tepat waktu ngajarnya, tepat waktu keluar kelasnya, dan seterusnya. Kan itu juga menjadi contoh untuk anak-anak kita. Jadi kita bersama-sama lah, pelan-pelan, nggak yang 7-7-nya langsung semua gitu, enggak ya. Sulit, butuh waktu yang lama Pak Tejoyo ya, tapi pelan-pelan insya Allah kita nanti akan lakukan satu persatu agar menjadi budaya positif. Baik, matur nuwun Bu Vidya dan Pak Tejoyo. Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Cukup? Oke, monggo Pak. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Ini kan kita sedang membicarakan tentang budaya positif. Ketika budaya positif akan diterapkan di suatu sekolah, mekanisme apa yang harusnya kita lakukan? Apakah dari keyakinan kelas naik, kemudian jadi keyakinan sekolah, kemudian jadi visi misi dan sebagainya, atau justru sepakatan dulu kita bentuk visi misi kemudian diberikan sampai ke keyakinan kelas. Yang kedua, saya lebih agak bingung tadi, saya dari generasi lama tentang hukuman ya. Tadi di video sempat ada yang mengatakan ada peraturan sekolah kamu kok begini, tapi di sisi lain ada lagi video yang menyatakan keyakinan sekolah. Nah, antara konsekuensi dan hukuman itu, kalau pemahaman saya, selama itu ada kesepakatan, maka hukuman apapun atau bentuknya apapun adalah sebuah konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Misalkan saya kasih push up ke anak-anak, tapi itu sudah saya sepakati dengan anak-anak, maka itu adalah konsekuensi dari apa yang kita sepakati. Itu saja dari saya. Terima kasih. Matur nuwun nggih Pak. Luar biasa sekali ya. Ini saya menjaga hukuman sama konsekuensi dulu ya. Setuju Pak, memang betul. Walaupun bentuknya terlihat seperti hukuman, tapi kalau memang itu justru kadang muridnya sendiri yang menginisiasi seperti itu ya, karena sudah kesepakatan seperti itu, ya itu bisa jadi bentuk konsekuensi. Misalnya kayak saya tadi membuat keyakinan kelas, kalau datangnya terlambat bagaimana, push up 10 kali. Cuma kan baiknya keyakinan kelas itu kan diminimalisir dari hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau ini kan membahaskan konsekuensi sama hukuman, betul Pak. Kalau memang kesepakatan antara guru dan murid dan memang semua yang melakukan kesalahan yang sama, konsekuensinya juga sama. Kalau Maida 10 kali, besoknya kalau Naila juga 10 kali. Kalau hukuman itu sifatnya tuh kadang bebas, langsung saat itu juga, dan kadang nggak menentu itu Pak yang hukuman ya. Kadang sesuai mood guru, melihat muridnya juga, ada unsur objektif juga, dan seterusnya. Itu kalau hukuman. Tapi kalau seperti ya saya setuju Pak ya, itu juga salah satu bentuk konsekuensi. Kemudian tadi yang pertama tadi mengenai ya Bu Emi, monggo. Oke, saya jawab tentang tadi yang apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau menurut saya, mohon maaf jika ini salah, nanti mohon Pak untuk memberikan koreksi seperti itu ya. Kalau menurut saya adalah kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi anak seperti ini videonya, anak diminta menuliskan nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini. Nah, seperti ini. Ini tadi tentang pembelajaran di kelas atau di sekolah, kemudian hubungan dengan teman dan harapan apa yang diinginkan dari sekolah. Ini. Kemudian mereka menempelkan seperti ini. Jadi sini ada beberapa keyakinan kelas yang kemungkinan hampir sama, kemudian akan kita rumuskan, kita kerucutkan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini itu nanti menjadi kesepakatan sekolah, kemudian itu bisa menjadi bukan peraturan kalau seperti jadi kesepakatan sekolah. Jadi bahasan peraturan itu mungkin bisa disamarkan atau dihilangkan menjadi
kesepakatan sekolah agar menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Itu menurut saya, Pak. Jadi nanti itu bagian dari untuk merumuskan visi dan misi budaya. Ya, itu. Barangkali ada koreksi, Pak Nurul? Aman. Oke. Seperti itu ya, Pak Darling ya. Ya. Jadi kelas, sekolah, kemudian diyakini bersama menjadi kesepakatan sekolah dan menjadi sebuah visi-misi dan budaya positif di sekolah. Gitu. Monggo, Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Satu lagi. Oke, monggo. Sikapi tadi ketika kita berawal dari bawah, berarti otomatis visi-misi sekolah itu akan tersusun untuk tahun selanjutnya. Karena ini dilakukan setelah pembelajaran, bukan sebelum pembelajaran. Ada seperti itu. Maksudnya dari budaya sekolah itu seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Sampun. Oke. Monggo Pak Nunu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa di wrap up ya, bisa dibungkus dari diseminasi kali ini. Yang sebenarnya yang paling mungkin dasar dan perlu kita garis bawahi, terus cetak tebal warna merah itu adalah bahwa yang namanya merdeka belajar itu bukan bebas belajar. Sebenarnya itu tuh jadi satu kunci betul bagi guru dan semua tenaga pendidikan. Merdeka itu bukan bebas. Itu masih ada di mana-mana bahwa orang mengatakan bahwa karena merdeka, apalagi ada platform merdeka mengajar, yang penting udah install platform merdeka mengajar harus bebas orang mengajar. Artinya kita bisa bedakan antara merdeka dengan bebas itu berbeda. Maka dari itu ketika kita ngobrol terkait dengan keyakinan kelas dan budaya positif, itu bukan berarti budaya positif yang tadi perlu diskusi, perlu kesepakatan dan anak-anak itu tidak perlu adanya konsensus bersama, itu bukan seperti itu. Kalau memang merdeka itu dianggap bebas, berarti saat ini di mana Indonesia sudah merdeka dan saya jadi warga merdeka, saya boleh dong bawa Bu Vidya pulang ke rumah saya. Iya, benar ya Bu Vidya. Kalau memang seandainya itu merdeka itu dianggap bebas, saya boleh dong ambil papan tulisnya SMP untuk saya bawa pulang ke rumah saya sendiri. Karena merdeka itu seperti yang dikatakan pihak dari Dewantara. Jadi ada satu lagi tuh selain yang konsep yang itu, bahwa merdeka itu bukan berarti kita itu memerdekakan individu gitu. Tapi kita yakin bahwa kita itu juga tidak boleh merdeka diri sendiri dengan mengorbankan kemerdekaan orang. Jadi kita juga bagian dari orang lain. Maka dari itu ketika kita ngobrol terkait dengan budaya positif, itu satu hal yang saya dapat hari ini yang pertama terkait dengan fungsi kontrol tadi, bahwa saya melihat memang tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri. Saya nggak bisa tuh dengan Pak Bergas, kalau saya mau melawan membuka tangannya Pak Bergas, kayaknya saya malah mengguyur Bu. Kalau tadi itu, ketika Pak Bergas pegang genggaman tangannya gitu ada sesuatu yang berharga, saya jelas kalah. Yang kedua, saya hanya bisa dengan cara lobby. Ternyata juga gagal, gitu. Saya kembali lagi ingat lagi bahwa ketika saya pernah dapat amplop dari salah satu caleg, gitu, itu saya dapat, teman saya dapat. Ada yang nyoblos manut dengan yang ngasih amplop, oke saya coblos. Ada yang terima, saya pegang. Artinya orang lain meskipun dapat treatment yang sama, itu belum tentu dia itu akan merubah keyakinannya. Yang bisa merubah diri kita sendiri ya hanya kita. Dan saya juga nggak bisa merubah murid-murid saya. Sorry, bukan merubah, tapi mengontrol. Saya nggak bisa mengontrol murid-murid saya. Yang bisa mengontrol murid-murid saya ya dia sendiri. Gitu. Karena itu tadi sama murid, ada yang ditreatment dengan gawat sekalipun, tetap aja ada murid yang ternyata meleng baik. Gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan kalau kondisinya seperti ini? Yang bisa dilakukan adalah ya yang digugah itu bukan gawatnya, tapi yang digugah adalah motivasi internal dari muridnya. Gitu. Nah, permasalahan berikutnya, saya pernah jadi wakil kesiswaan di sebuah sekolah, isinya anak-anak otomotif. Mungkin di SMA itu masih mending, cewek cowok kadang masih imbang atau bahkan banyak ceweknya gitu. Saya dulu di SMK itu otomotif yang lebih banyak.
Dilema saya selaku mahasiswa waktu itu apa? Dilema saya adalah saya butuh cepat, seperti yang dikatakan Bu Dia tadi. Saya butuh cepat, muridnya banyak, gitu. Sedangkan yang mau terlibat itu tidak banyak. Makanya tadi ketika ada 7 disiplin positif atau 7 budaya positif itu cara mewujudkannya gimana ya? Mau nggak? Aku memang kolaboratif. Kalau menurut saya sepakat. Itu insight yang saya dapat tadi gitu ya. Nah, terus terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Darmi, saya dapat insight bagus dari Pak Darmi bahwa yang namanya kesepakatan gitu ya. Kesepakatan atau tadi Pak Darmi apa ya? Keyakinan kelas atau kesepakatan? Yang namanya yang perlu dikomunikasikan. Entah, ada satu konsekuensi. Berarti konsekuensi itu nggak ada masalah ketika sudah disepakati terlebih dahulu, gitu. Nah, saya dapat insight-nya adalah bahwa betul, ketika seorang anak terlambat sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Oke, berarti kalau terlambat push up 5 kali atau 10 kali gitu. Itu itu konsekuensi dia karena sudah disepakati terlebih dahulu. Cuma mungkin kita perlu menaikkan sedikit lagi tingkatnya dengan cara apa? Dengan cara apakah konsekuensi yang diambil itu adalah sebuah proses belajar atau bukan? Jadi seperti tadi Pak Bergas cerita, Pak saya itu konsekuensinya setiap anak yang terlambat itu push up 5 kali, tapi udah disepakati dulu sebelumnya. Berarti itu bukan hukuman dong, ini konsekuensi, betul. Yang terpenting seperti tadi Pak Dari mengatakan, dikomunikasikan nggak ke anak, kenapa harus push up 5 kali? Jangan-jangan anak itu dia push up 5 kali tapi dia bingung, dia merasa bahwa ya itu hukuman. Nggak ada proses belajarnya. Kalau ada proses belajarnya berarti kamu tahu nggak kenapa push up 5 kali? Nggak tahu Pak, karena kamu tadi nggak pemanasan. Makanya kamu harus pemanasan dulu dengan push up 5 kali. Contoh itu berarti kan ada proses belajar di dalamnya. Itu insight yang saya dapat dari diskusi teman-teman tadi gitu. Nah maka dari itu apakah memulainya dari peraturan sekolah, keyakinan kelas atau dari mana? Kalau saya tadi yang lingkaran tadi itu sebenarnya animasi kalau yang pernah saya dapat. Mungkin yang di sini mungkin nggak animasi, tapi yang saya dapat itu animasi bahwa, nah itu yang lingkaran itu animasi dimulai dari peraturan kelas itu udah paling dasar. Oh itu langsung ya? Itu udah paling bawah itu peraturan kelas, gitu. Kemudian sebenarnya itu bisa dimulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apakah boleh di breakdown menjadi peraturan kelas? Jika memang dibutuhkan, nggak ada masalah juga. Tapi memang sudah dimulainya dari keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas bisa membentuk lingkungan yang positif dan jadi budaya positifnya sekolah. Nah, apakah ini nanti akan jadi visi-misi tahun depan atau tahun ini? Tergantung kapan keyakinan kelas ini dilakukan. Gitu. Ketika keyakinan kelas ini dilakukannya, setelah sudah berjalan, ya itu bisa. Dan kapan visi-misi itu akan di-drop gitu. Kalau visi-misi itu duduk itu karena dari pengawas butuh, pokoknya sebelum ini berlangsung sekolah ini visi-misinya harus sudah muncul dulu gitu untuk jadi dokumen KOSP contoh gitu. Ya mau nggak mau kita harus bikin keyakinan kelas visi-misi sebelum kita ngobrol sama murid. Sama seperti ketika kita saat ini kan di sekolah-sekolah seperti itu, dokumen kurikulum operasional sekolah itu diminta sama pengawas sebelum kita ketemu sama murid. Kita diminta bikin RPP atau modul aja sebelum ketemu sama murid. Padahal kita belum melakukan asesmen diagnostik. Gimana kita tahu murid kita butuh apa gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah dengan hal seperti ini? Karena memang ada tantangan-tantangan seperti ini di lapangan. Mungkin yang bisa dilakukan sekolah adalah yang dibutuhkan secara administratif oleh pengawas atau dinas pendidikan apa? KOSP yang sesuai format mereka, kasih KOSP. Tapi yang dilakukan di lapangan di sekolah kita yang seperti apa? Yang sesuai dengan idealisme kita. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kemerdekaannya di sini. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih pencerahannya Pak Ndu tentang merdeka yang tidak sesuka hatinya. Itu refleksi tadi ya. Bertanggung jawab sekaligus refleksi untuk sesi kali ini. Monggo Pak Turjoyo. Terima kasih, asik sekali. Terima kasih Pak Andri ya. Sampai sore boleh. Oke, ya udah sampai sore, saya juga perlu pulang sebentar. Terima kasih atas keterangan tadi ya, saya tertarik sekali tadi tentang sebagai pengontrol diri itu. Ini saya belum setuju banget ini. Benar.
Gimana saya harus setuju padahal kita pada saat pembelajaran kita harus mengkondisikan siswa, mengkondisikan ruangan, mengkondisikan keadaan kelas. Jadi ini saya tidak setujunya kontrol itu eksternal dulu. Tidak sampai anak harus kontrol diri, tidak. Karena beberapa anak bisa kontrol diri kalau tidak ada dari luar itu. Nah, itu. Jadi mengkondisikan di guru itu harus bisa mengontrol gimana cara pembelajaran, gimana mengontrol gimana tindakan anak-anak di dalam kelas, itu harus. Betul. Kan begitu. Terus apa yang didapat oleh anak itu dia itu merefleksi diri, koreksi diri. Nah itu baru data dia mengontrol diri. Gitu. Jadi mengapa tadi saya katakan pada pembahasan awal, kenapa saya belum setuju pada kata tadi yang satu lagi itu ya. Ada nggak terkait dengan yang bisa diberikan orang lain hanyalah informasi? Jadi begitu. Jadi memang betul semuanya itu innama ma'al biniyah kata Pak Harno. Semua datang dari sendiri, niatnya sendiri. Namun kita tidak boleh lupa bahwa di sekitar kita ada sesuatu yang mempengaruhi pola hidup kita. Makanya yang berpengaruh besar itu yang di luar kita. Gimana kita mau mengontrol diri kalau tidak ada kontrol dari luar dulu, begitu. Betul ya. Terima Luar kasih. biasa sekali ya. Wah, tambah semangat ya ini diskusinya ya. Saya mau coba jawab, tapi nanti tolong dikoreksi ya Mas. Saya takut kalau jawab pertanyaan. Gini ya, itulah Pak Purjoyo gunanya kita sebagai guru. Pasti ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk bagaimana menggali motivasi intrinsik dari siswa. Saya sangat setuju bahwa itu tidak semata-mata siswa menyadari. Kayak tadi contoh video ya, nggak ada murid ketung yang seperti itu. Saya datang terlambat Bu karena seperti ini. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Saya bisa, oh gimana kalau saya soal kayaknya belum pernah juga saya menemukan ada motivasi dari dalam diri murid yang menyatakan ide-ide bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya. Betul. Bahkan murid yang tadi pun tidak, ya mungkin dia menyadari tapi kan mau lolos aja gitu kan. Aduh yang gitu kan tadi kan, itu kan berarti kan dia kan nek orang konangan ya wes aman untuk kelas walaupun terlambat. Terus konangan sama gurunya kan tetap diawali dari guru Pak Purjoyo. Nggak mungkin Maida terlambat terus datang ke hadapannya Pak Purjoyo, Pak saya terlambat, saya tahu salah. Nggak mungkin. Pasti awal dari kesalahan adalah konangan sih. Betul ya, mencuri kemarin. Nggak mungkin. Wah kita udah beda ya Pak Harno ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sak kaos kaki dibuka. Satu kelas belum ada yang mengaku. Bahkan pelakunya sendiri pun nggak konangan gitu. Berarti lebih pintar menyembunyikan uangnya di kebun. Nah berarti kan memang kita sebagai guru yang memang harus mengawali proses restitusi tadi Pak Purjoyo, bahwa kita mendampingi murid. Nah, yang ditanyakan alasannya, kemudian yang tadi segitiga restitusi tadinya dengan hasil akhir adalah menggali keyakinan bersama yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pada akhirnya adalah solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti itu Kak, kalau jawaban saya Pak Purjoyo sudah puas atau belum puas nih? Bu Eni menambahkan sedikit mungkin. Ya, jadi tadi berawal dari kewenangan dulu, tapi setelah itu tetap anak itu pasti akan merefleksikan apa yang telah diperbuatnya seperti itu, kesalahannya pasti Pak Purjoyo ya. Tinggal kita mengarahkan saja. Memang berawal dari orang lain, tapi setelah itu intrinsik atau internal dari diri anak tersebut. Ngatan nggih? Nggih, oke. Matur Bapak Ibu, perlu refleksi lagi Bu Vidya? Cukup ya refleksinya? Oke, monggo Pak Nuna akan memberikan refleksi lagi. Oke, tapi
memang menarik sih ngobrol seperti ini. Makanya ini tuh komunitas praktisi kalau memang berjalan dijalankan oleh guru penggerak itu jadi menarik sekali. Banyak diskusi-diskusi yang seru. Gini, terkait dengan kita coba sedikit ulas lagi terkait dengan tadi yang bisa mengontrol orang itu siapa gitu. Saya sepakat dengan Pak Turjo bahwa yang bisa mengontrol seseorang itu salah satunya dari luar, betul. Salah satunya dari luar, betul. Jadi ada salah satu slide, mungkin di situ nggak ada gitu. Ada salah satu slide yang menyebutkan di sana bahwa ya orang lain hanya bisa memberikan informasi, gitu. Tapi keputusan dan kontrol diri itu tetap ada di kita sendiri, gitu. Dan kalau kita ngobrol terkait dengan bagaimana seseorang itu belajar, gitu ya, belajar untuk merubah diri, gitu, untuk meningkatkan kompetensinya dia, itu yang paling efektif ya selalu dari internalnya seseorang, gitu. Karena yang bisa dilakukan orang itu hanya memberikan informasi, membujuk, kemudian mengajak, gitu, termasuk memarahi, mengiming-imingi. Itu dalam rangka kita itu memberikan informasi. Hanya dalam rangka kita memberikan informasi ke seseorang. Namun bagaimana orang itu nanti akan bertindak seperti apa, itu kontrolnya ada di diri seseorang itu sendiri, gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Pak Nunu. Cukup ya Bapak Ibu, semakin tercerahkan atau semakin banyak PR yang harus kita benahi satu persatu terkait dengan disiplin ya. Tentunya insya Allah ini akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita ya. Bu Vidya mau menambahi? Enggak. Kalau tidak ada tambahan, Bapak Ibu, matur nuwun, terima kasih telah meluangkan waktu dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Petung Kriyono. Saya bersama Bu Vidya Hidayati, matur nuwun sangat sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi tentang budaya positif ini masih ada hal-hal yang kurang atau mungkin pertanyaannya tidak bisa kami jawab dengan sempurna atau maksimal. Seperti itu, nggih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.